Serial Pedang Kayu Harum judul ke-9. Pendekar Mata Keranjang. Karya Asmaraman Sukowati Ho Ping Hu. Bab 1. Hujan turun sejak sore tadi dan malam ini hujan masih turun rintik-rintik. Walaupun tidak sederas sore tadi, namun hujan itu masih membuat orang enggan keluar rumah. Apalagi malam itu dingin sekali. Lebih enak berada di dalam rumah, menghangatkan diri di dekat perapian atau di atas pembaringan menyusup ke bawah selimut daripada di luar rumah. Kota Nanking yang biasanya amat ramai dengan kehidupan malamnya itu kini nampak sunyi sepi seperti kota mati. Hanya 1-2 orang saja nampak melangkah di atas jalan raya yang basah dan sunyi lagi gelap itu, orang-orang yang mempunyai urusan penting sekali. Mereka itu melindungi tubuh dengan jubah dan mantel, juga memegang payung. Di sebuah rumah besar dan kuno yang terletak di tepi jembatan di ujung timur kota itu, suasananya juga amat sunyi. Rumah itu milik keluarga Siang Koan Leng yang terkenal sebagai keluarga jagoan, memiliki ilmu silat yang tinggi dan juga dihormati orang karena mereka itu berdagang obat-obatan dan terkenal pula pandai mengobati orang sakit. Karena pandai mengobati orang, maka Siang Koan Leng sendiri oleh penduduk kota Nanking disebut Siang Koan Sinshe yang pandai mengobati orang dengan tusuk jarum. Perdagangan obatnya laris dan keluarga itu memiliki penghasilan cukup besar. Akan tetapi keluarga ini pun, yang terdiri dari ayah ibu dan seorang anak dibantu oleh 4 orang pelayan, sejak sore sudah berada di kamar masing-masing. Segan keluar kamar di malam yang sunyi dan dingin itu, Siang Koan Leng dan istrinya adalah sepasang suami istri yang memiliki ilmu silat tinggi. Tiada orang di Nanking yang pernah mengira, apalagi mengetahui, bahwa suami istri itu, sebelum tinggal di Nanking 7 tahun yang lalu, pernah dikenal sebagai penjahat-penjahat besar di sepanjang pantai selatan. Selama belasan tahun mereka merajalela di daerah selatan, merampok, membajak, membunuh dan tidak ada kejahatan yang mereka pantang. Akan tetapi ketika istri Siang Koan Leng yang bernama Ma Kim Li itu mengandung dalam usia hampir 40 tahun, peristiwa ini seperti menyadarkan mereka dan mereka berdua mengambil keputusan untuk memulai hidup baru dengan anak yang akan dilahirkan. Mereka lalu merantau ke utara dan akhirnya menetap di Nanking meninggalkan pekerjaan jahat dan mencari uang secara halal. Mereka telah tinggal di situ selama 7 tahun dan anak yang terlahir laki-laki mereka beri nama Siang Koan Hai dan kini telah berusia 7 tahun. Sejak anak ini masih kecil, suami istri itu telah menggembleng tubuh anak mereka dengan ramuan obat-obatan dan mendidiknya dengan ilmu silat. Sebagai suami istri yang pernah malang melintang sebagai tokoh sesat di dunia selatan, tentu saja Siang Koan Leng dan Ma Kim Li telah menanam bibit permusuhan dengan banyak golongan atau perorangan. Ketika mereka masih malang melintang di selatan, mereka selalu hidup dalam keadaan siap siaga karena setiap waktu bisa saja ada musuh datang menyerang karena setiap saat ada saja yang mengintai untuk mencelakai mereka sebagai pembalasan dendam. Karena cara hidup yang tidak aman inilah, maka suami istri itu mengambil keputusan melarikan diri dan meninggalkan dunia hitam. Mereka tidak ingin anak mereka terlahir dalam keluarga yang selalu terancam keselamatannya. Dan sejak tinggal di Nanking, mereka hidup dengan tenang dan tentram, tidak pernah lagi merasa khawatir karena tidak ada yang mengenal mereka dan mereka merasa tidak punya musuh. Biarpun demikian, karena sejak muda suami istri itu adalah orang-orang yang selalu berkecimpung di dunia persilatan, apalagi kini mereka bermaksud menggembleng putra tunggal mereka menjadi seorang yang akan mewarisi ilmu-ilmu mereka, maka keduanya tak pernah lalai berlatih, bahkan berusaha untuk memperdalam ilmu mereka. Malam itu pun mereka tidak tidur seperti diperkirakan orang melainkan duduk bersama di dalam kamar mereka, bersila di atas tempat tidur dan melatih ilmu baru yang sedang mereka ciptakan bersama untuk diturunkan kepada putra mereka. Dan bagaimana dengan Siang Koan Hai? Dasar anak tunggal dari suami istri jagoan, anak ini pun suka sekali dengan ilmu silat dan malam itu pun dia duduk bersila untuk melatih diri menghimpun hawa murni dalam tubuhnya, sendirian di dalam kamarnya. Akan tetapi, 4 orang elayan, 2 laki-laki dan 2 wanita, yang tidur di kamar-kamar belakang sejak tadi sudah tidur keenakan dalam udara dingin yang menerobos masuk ke dalam kamar mereka. Tak seorang pun dari 7 penghuni rumah besar itu yang tahu bahwa ada 2 sosok tubuh orang yang berjalan sambil berlindung di bawah sebatang payung, berhimpitan dan keduanya mengenakan mantel yang lebar, kini berhenti di depan rumah, menoleh ke kanan-kiri. Sepi di sekitar tempat itu dan 2 orang itu lalu memasuki pekarangan rumah keluarga Siang Koan. Di bawah sinar lampu yang tergantung di luar, di pojok rumah, nampak sekelebatan wajah 2 orang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki bertubuh jangkung kurus dan yang perempuan bertubuh sedang. Hanya sekelebatan saja wajah mereka nampak karena keduanya segera menyelinap ke dalam bayangan gelap dan hanya 2 pasang mata mereka yang mencorong dalam kegelapan malam. Dengan tenang mereka lalu menutup payung, membuka mantel, membungkus payung dalam mantel dan mengikat mantel-mantel itu di atas punggung. Kini mereka berpakaian ringkas, pakaian berwarna hitam yang membuat bayangan mereka sukar dapat dilihat. Dengan gerakan yang amat cekatan, setelah saling berbisik, keduanya lalu meloncat ke atas tembok pagar dan terus berloncatan ke atas genteng rumah besar itu. Gerakan mereka demikian ringan dan cepat,
Seperti dua ekor kucing saja ketika kaki mereka menginjak genteng tanpa menimbulkan suara sama sekali, dan bagaikan dua ekor burung saja ketika mereka meloncat. Di ruangan belakang rumah itu, dua orang itu berloncatan turun. Dengan tenang mereka lalu menghampiri dua buah kamar di mana empat orang pelayan itu tidur. Masing-masing menghampiri sebuah kamar, yang laki-laki menghampiri pintu kamar pertama dan yang perempuan menghampiri pintu kamar kedua. Mereka berdua menggunakan tangan kanan mendorong daun pintu. Krek! Daun pintu yang terkunci dari dalam itu jebol dan terbuka. Di dalam kamar pertama tidur dua orang pelayan pria dan laki-laki jangkung itu lalu menggerakkan tangan kirinya. Sinar hitam menyambar ke arah pembaringan dan dua tubuh pelayan laki-laki yang sedang tidur pulas itu berkelojotan dan tewas tak lama kemudian tanpa sempat membuka mata atau mengeluarkan suara. Akan tetapi dua orang pelayan wanita yang berada di dalam kamar kedua, ternyata belum pulas benar. Suara jebolnya daun pintu mengejutkan mereka. Keduanya bangkit duduk dan terbelalak memandang ke arah daun pintu yang sudah jebol. Ketika mereka melihat munculnya seorang wanita yang bermuka pucat dingin di tengah ambang pintu mereka terkejut dan ketakutan. Akan tetapi wanita itu pun sudah menggerakkan tangan kirinya dan sinar hitam menyambar ke arah dua orang pelayan wanita. Seorang di antara mereka sempat menjerit kecil sebelum ia roboh ke atas pembaringan kembali seperti temannya dan tubuh mereka berkelojotan lalu terdiam, mati. Sinar lampu di ruangan luar kamar itu kini menyinari dua muka pembunuh itu. Wajah seorang laki-laki yang kurus akan tetapi cukup tampan, kumisnya kecil panjang berjuntai ke bawah, bersatu dengan jenggotnya yang pendek dan sudah berwarna dua. Usianya sekitar 50 tahun. Wajah wanita itu pucat akan tetapi cantik, dengan hidung dan mulut yang membayangkan keangkuhan. Kini mereka saling pandang dan tersenyum, akan tetapi senyum mereka itu bagi orang lain tentu mengerikan karena seperti senyum iblis yang mengandung kekejaman. Kini dua ekor anjing yang berlari dari belakang, datang sambil menggonggong dan hendak menyerang dua orang itu. Akan tetapi, dua orang itu menggerakkan tangan seperti orang menampar ke arah dua ekor anjing itu dan suara anjing itu pun terhenti seketika dan mereka pun terpelanting dan tewas dengan mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah. Dua orang itu lalu berkelebatan di belakang rumah. Beberapa kali terdengar suara ayam berkeok dan jerit pendek babi-babi yang berada di kandang belakang. Kalau saja air hujan rintik-rintik tidak membuat suara gaduh di atas genteng, agaknya dua orang suami istri yang sedang bersama di itu akan dapat mengetahui akan datangnya dua orang penyebar maut itu. Betapapun tinggi ilmu ginkang, meringankan tubuh, yang dimiliki tamu-tamu gelap itu, agaknya pendengaran suami istri yang sedang bersama di itu akan mampu menangkapnya, karena pendengaran mereka amat tajam dan terlatih dengan baik. Suara gaduh yang ditimbulkan air hujan yang merintik di atas genteng menutupi semua suara lain. Akan tetapi jerit pelayan wanita tadi masih dapat menembus celah-celah dan memasuki kamar. Suara apa itu? M.A. Kimli bertanya, sadar dari samadinya. Suaminya juga sudah membuka mata dan memandangnya, menggeleng kepala. Akan tetapi karena tidak terdengar suara apa-apa lagi yang mencurigakan, mereka pun merasa lega. Mungkin mereka mengigau dalam tidur, kata Siang Koan Leng, sama sekali tidak menduga buruk karena selama bertahun-tahun ini tidak pernah terjadi sesuatu menimpa keluarganya. Akan tetapi kelegaan hati mereka itu tidak berlangsung lama. Kecurigaan hati mereka kembali diusik ketika terdengar gonggong kedua ekor anjing peliharaan mereka. Apalagi ketika suara menggonggong kedua ekor anjing itu tiba-tiba saja terhenti. Hal ini tidak wajar, pikir mereka. Dari pandang mata saja kedua suami istri itu sudah saling sepakat untuk melakukan penyelidikan. Berbareng mereka meloncat turun dari pembaringan, mengenakan sepatu dan keluar dari dalam kamar. Pertama-tama, mereka membuka daun pintu putra mereka dan melihat betapa putra mereka masih duduk bersila. Akan tetapi agaknya juga terganggu oleh suara gonggongan anjing-anjing itu. Anjing-anjing itu kenapa, Ibu? Tanya Siang Koan Hai yang sangat menyayang anjing peliharaan mereka. Kau di sinilah, kami akan melihat ke belakang, kata ibunya. Mereka lalu keluar dari kamar itu, menutupkan kembali daun pintunya dan dengan langkah ringan namun cepat, suami istri itu lalu berlari ke belakang dan apa yang dilihatnya pertama-tama membuat mereka terbelalak dan wajah mereka berubah. Dua ekor anjing peliharaan mereka yang setia itu telah menggeletak mati dengan mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah. Siang Koan Leng cepat menghampiri dan sebagai seorang ahli pengobatan, begitu meraba, tahulah dia bahwa dua ekor anjing itu tewas karena pukulan yang amat ampuh, pukulan yang tidak membekas pada kulit anjing akan tetapi yang merusak bagian dalam sehingga dua ekor binatang itu tewas dengan mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah. Jeritan tertahan istrinya membuat Siang Koan Leng cepat meloncat dan menghampiri dua kamar itu.
Dia menahan napas melihat betapa 4 orang pelayan itu pun sudah tewas dan ketika mereka berdua melakukan pemeriksaan, mereka semakin terkejut akan tetapi juga marah sekali karena 4 orang itu tewas dengan leher menghitam dan membengkak. Tanda bahwa mereka telah dibunuh dengan menggunakan senjata rahasia jarum yang mengandung racun jahat. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak. Perbuatan siapa ini? Bisik istrinya. Suaminya menggeleng kepala, akan tetapi kelihatan marah. Mari kita mencarinya. Mereka berlompatan ke belakang dan ketika melakukan pemeriksaan mereka menemukan semua binatang peliharaan mereka. Babi, ayam, bahkan seekor kucing, telah mati semua. Tidak ada seekor pun binatang peliharaan mereka yang masih hidup. Cepat, anak kita. Ma Kim Lee setengah menjerit ketika teringat anaknya dan seperti berlumba saja kedua orang suami istri itu berlari kembali ke dalam ruangan besar dan segera menuju ke kamar anak mereka. Daun pintu masih tertutup dan dengan hati penuh ketegangan Ma Kim Lee yang datang lebih dulu dari suaminya itu cepat mendorong daun pintu. Legalah hatinya melihat betapa putranya masih duduk bersila seperti tadi. Ada apakah ibu? Tanya Siang Koan Hai, terkejut melihat cara masuknya ibu dan ayahnya itu dan melihat wajah mereka pucat, dibayangi ketegangan dan kegelisahan. Tanpa mengeluarkan kata-kata Ma Kim Lee merangkul putranya. Tidak ada apa-apa, hanya ada orang jahat memasuki rumah kita, bisiknya. Wah, kalau begitu mari kita tangkap dan hajar dia, ibu. Siang Koan Hai berkata penuh semangat dan dia sudah meloncat turun dan tentu akan berlari keluar kalau tidak dipegang ibunya. SSTTT, kata ibunya. Pada saat itu terdengar suara ketawa bergelak dari luar. Hahaha, jelas nampak betapa orang tuanya pengecut akan tetapi anaknya gagah berani. Hari ini kami membunuhi semua pelayan dan binatang peliharaan. Seminggu kemudian kami datang mengambil kembali anak kami dan sebulan kemudian kami datang untuk mengambil nyawa suami istri Siang Koan. Keparat. Siang Koan Leng meloncat keluar melalui jendela sedangkan istrinya sudah melompat keluar melalui pintu setelah memesan agar putranya tinggal saja dalam kamar. Suami istri itu muncul di pekarangan depan rumah mereka dari 2 jurusan pada waktu yang sama dan di tengah pekarangan itu, di bawah sinar lampu yang suram karena walaupun hujan tinggal sedikit sekali namun cuaca masih amat gelap. Berdiri 2 orang yang berpakaian serba hitam dan menggendong buntalan hitam. Yang seorang bertubuh jangkung kurus, seorang lagi bertubuh kecil ramping. Siang Koan Leng dan Ma Kim Lee mendekati 2 orang itu dengan hati-hati dan memandang penuh perhatian. Setelah mengenal wajah 2 orang itu, suami istri ini menjadi marah bukan main. Kiranya kalian suami istri Guha Iblis Pantai Selatan? Laki-laki jangkung kurus berusia kurang lebih 50 tahun itu tertawa bergelak dan istrinya yang cantik dan hanya beberapa tahun lebih muda. Tersenyum, akan tetapi baik suara ketawa maupun senyum itu mengerikan, mengandung ejekan dan kekejaman luar biasa. Sekilas terbayanglah pengalaman kurang lebih 10 tahun ketika suami istri Siang Koan masih merajalela di selatan. Di antara banyak sekali musuh dan saingan dalam rimba raya persilatan dan dunia hitam, suami istri dari Guha Iblis Pantai Selatan ini merupakan musuh besar mereka. Tentu saja sebabnya hanya memperebutkan kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Beberapa kali 2 pasang suami istri ini saling bentrok, akan tetapi di dalam perkelahian-perkelahian yang seimbang dan seru, selalu Siang Koan Leng dan Ma Kim Lee selalu menang dan suami istri Guha Iblis itu selalu melarikan diri dengan luka-luka. Melihat bahwa musuh yang datang hanya suami istri yang beberapa kali pernah kalah oleh mereka, tentu saja Siang Koan Leng dan Ma Kim Lee memandang rendah dan mereka menjadi marah sekali. Kalian datang mengantar nyawa, bentak Siang Koan Leng. Haha, yang jelas kami datang mencabut nyawa para pelayan dan semua binatang peliharaanmu. Seminggu kemudian kami akan datang mengambil kembali anak kami, dan sebulan kemudian baru kami akan mengambil nyawa kalian. Jahanam busuk. Ma Kim Lee memaki wanita yang menjadi musuhnya itu. Lancang sekali kau mengatakan bahwa putra kami adalah anak kalian. Tentu saja anak kami, jawab wanita berpakaian hitam itu. Kalian telah merampasnya dari tangan kami, mendahului kami yang memang merencanakan untuk mengambil anak itu. Dia anak kami, dan seminggu lagi kami akan mengambilnya. Mulut besar, kami akan membunuh kalian untuk perbuatan kalian malam ini. Bentak Siang Koan Leng dan tanpa banyak cakap lagi dia pun mengeluarkan suara melengking nyaring yang disusul oleh istrinya dan kedua suami istri ini lalu menubruk ke depan. Kedua lengan mereka dikembangkan, jari-jari tangan dibuka membentuk cakar dan bukan main dahsyatnya serangan itu karena mereka yang marah sekali telah mengeluarkan ilmu baru yang sedang mereka ciptakan agar cepat-cepat dapat membunuh 2 orang musuh besar itu. 2 orang tokoh Guha Iblis Pantai Selatan itu mengeluarkan suara ketawa mengejek dan tiba-tiba mereka bertiarap ke atas tanah, kemudian mencelat ke atas memapaki serangan lawan. Sungguh aneh sekali gerakan mereka itu, akan tetapi ternyata mereka mampu menyambut serangan lawan dengan dorongan telapak tangan terbuka yang amat kuat. Des! Des!
Empat tangan itu saling bertemu di udara dan terjadi benturan tenaga sinkang yang amat dahsyat sehingga keadaan sekeliling tempat itu seperti tergetar. Xiang Kuanleng dan Emma Kim Lee terdorong dan terhuyung ke belakang, muka mereka menjadi pucat. Sedangkan dua orang berpakaian hitam itu berdiri tegak sambil tertawa-tawa. Xiang Kuanleng, kami tidak ingin membunuh kalian sekarang. Seminggu lagi kami datang untuk mengambil anak itu, dan sebulan kemudian baru kami akan membunuh kalian. Hahaha, selamat tinggal. Dua orang itu tertawa-tawa dan sekali berkelebat keduanya lenyap dari depan suami istri yang masih tertegun itu. Emma Kim Lee teringat akan putranya dan cepat ia lari memasuki rumah lagi, diikuti oleh suaminya yang juga merasa khawatir sekali. Ketika mereka membuka daun pintu, dapat dibayangkan betapa kaget dan gelisah rasa hati mereka melihat bahwa kamar putra mereka itu telah kosong dan tidak nampak bayangan Xiang Kuanhai. Hai hai. Emma Kim Lee menjerit dan cepat keluar lagi, berlari ke sana-sini mencari-cari putranya. Juga Xiang Kuanleng mencari-cari dan memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan Xiang Kuanhai yang seolah-olah lenyap di telan bumi, tidak meninggalkan bekas. Mereka mencari-cari sampai jauh ke luar rumah, bahkan mengejar ke sana-sini di seluruh kota dan sampai pagi, tetap saja mereka tidak dapat menemukan putra mereka. Dapat dibayangkan betapa gelisah rasa hati orang tua itu setelah mencari-cari semalam suntuk tanpa hasil dan pada pagi harinya berjatan pulang dengan tubuh lemas. Biarpun tidak sampai mengeluarkan air mata karena wanita seperti Emma Kim Lee itu tidak dapat menangis lagi, akan tetapi wajahnya menjadi amat pucat. Juga wajah Xiang Kuanleng pucat dan keduanya setelah tiba di rumah, kembali mencari anak mereka tanpa hasil. Mereka melakukan penyelidikan di kamar Xiang Kuanhai namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang dapat memberi petunjuk kemana perginya anak itu. Jangan-jangan mereka telah membawanya, kata Emma Kim Lee. Kalau mereka yang menculik Hai Hai, berarti mereka tentu mempunyai pembantu. Mereka sendiri tidak mungkin karena mereka bentrok dengan kita dan ketika mereka pergi kita langsung pergi ke kamar Hai Hai. Akan tetapi kurasa bukan mereka penculiknya. Bukankah mereka sudah mengatakan akan mengambil Hai Hai seminggu lagi? Iblis-iblis macam mereka itu mana bisa dipercaya? Jangan kau memandang rendah mereka. Kukira mereka itu tidak boleh disamakan dengan keadaan mereka 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, kepandaian mereka hanya berada sedikit di bawah tingkat kita. Akan tetapi engkau tentu merasakan ketika kita beradu tenaga dengan mereka tadi. Kita mempergunakan ilmu kita yang baru, dengan pengerahan seluruh tenaga, akan tetapi tangkisan mereka membuat kita hampir jatuh. Itu saja membuktikan bahwa mereka kini telah memiliki tingkat kepandaian yang berada di atas tingkat kita. Aku tidak takut. Aku pun tidak takut, akan tetapi aku hanya mengatakan keadaan sebenarnya. Dengan kepandaian setinggi itu, mereka tentu bukan hanya menggertak saja. Mereka bahkan sengaja menentukan waktu-waktunya untuk bertindak agar kita dapat membuat persiapan lebih dulu. Kesombongan seperti itu tentu hanya mereka lakukan karena mereka yakin benar akan kepandaian mereka. Mereka seolah-olah memberi kesempatan kepada kita untuk melarikan diri, atau minta bantuan orang lain, dan agaknya mereka sudah siap akan semua kemungkinan itu. Kalau bukan mereka, siapa yang mengambil anak kita? Aku tidak tahu, begitu banyak musuh kita di selatan, mana kita bisa menduga siapa yang menculiknya? Sudah 7 tahun tidak ada seorang pun di antara mereka yang datang mengganggu. Buktinya malam tadi sepasang suami istri Gua Iblis Pantai Selatan datang, siapa tahu ada pula yang lain-lain datang untuk mengganggu kita. Kalau begitu, bagaimana baiknya? Emma Kim Lee nampak bingung dan putus asa. Wajahnya yang biasanya cerah dan masih nampak cantik itu kini menjadi muram dan sepasang matanya yang biasanya bersinar-sinar penuh keramahan yang berseri-seri, kini nampak layu dan membayangkan ketajaman yang penuh kekejaman dan kemarahan. Kedua tangannya sebentar terbuka sebentar tertutup seperti hendak mencengkeram sesuatu dan 10 batang jari-jari tangannya itu dimasuki tenaga dahsyat sehingga kadang-kadang mengeluarkan bunyi berkerotokan, mengerikan sekali. Sudahlah, lebih baik kita sekarang mengurus mayat 4 orang pelayan kita itu dan jangan sampai ada orang lain yang tahu. Kita kubur mereka diam-diam di kebun kita dan semenjak hari ini kita tutup toko kita. Setelah itu baru kita akan mencari akal bagaimana untuk menghadapi mereka dan juga kemana kita harus mencari anak kita. Akan tetapi hai, bagaimana kalau anak kita itu dibunuh? Bodoh. Kalau mereka memang ingin membunuhnya, mengapa harus susah-susah menculiknya? Kalau sudah dapat menculiknya, apa susahnya membunuhnya di sini juga? Jangan bodoh, penculik itu tidak membunuhnya, hanya menculiknya untuk membikin kita tersiksa. Seperti juga dua iblis itu yang sengaja memberi waktu kepada kita agar kita gelisah dan tersiksa sebelum mereka turun tangan. Benar, dan mari kita bekerja membereskan mayat-mayat itu.
Suami istri itu menutup pintu rapat-rapat dan diam-diam lalu berteriak keras. Membuat lubang yang cukup besar di dalam kebun belakang mereka untuk mengubur 4 mayat pelayan mereka menjadi satu. Juga bangkai-bangkai babi, anjing dan ayam itu mereka kuburkan ke dalam satu lubang yang lain. Sebetulnya, Siang Kuan Leng dan Emma Kim Lee bukanlah orang biasa. Ketika mereka masih merajalela di selatan, mereka merupakan sepasang manusia iblis yang tidak pantang melakukan perbuatan jahat apapun. Di samping kekejaman mereka, suami istri ini pun amat lihai. Jarang ada orang yang mampu menandingi mereka. Nama besar Lam Hai Siang Mo, sepasang iblis Laut Selatan, sebagai julukan yang diberikan oleh dunia Kang Ou kepada mereka amat terkenal dan ditakuti orang. Entah sudah berapa banyak orang terbunuh atau kalah oleh mereka berdua sehingga tidak mengherankan apabila banyak orang menaruh dendam kepada mereka. Semenjak mereka pindah ke Nanking, mereka mencuci tangan dan tidak pernah melakukan kejahatan lagi, memelihara dan mendidik anak tunggal mereka dan bekerja dengan halal. Mereka tidak tahu bahwa semua perbuatan mereka yang lalu itu tidak habis begitu saja, mengandung akibat-akibat yang agaknya baru sekarang timbul dan mengganggu kehidupan mereka yang tadinya tentram. Sambil bekerja mengubur mayat-mayat dan bangkai-bangkai, pekerjaan yang bagi mereka biasa saja karena menghadapi kematian sudah tidak aneh lagi bagi mereka. Kedua orang suami istri itu bercakap-cakap dan menduga-duga siapa kiranya musuh-musuh lain yang berani mengganggu mereka dan menculik Siang Kuan Hai. Sungguh aneh sekali. Apa maksudnya tikus-tikus dari gua iblis itu mengaku Siang Kuan Hai sebagai anak mereka? Antara lain Emma Kim Lee bertanya. Aku juga sudah memikirkan hal itu sejak tadi, jawab suaminya. Dan aku mengambil kesimpulan bahwa agaknya mereka sudah tahu akan rahasia kita dan agaknya pula pada waktu itu mereka pun berniat untuk menculik anak itu. Hanya bedanya, kalau mereka ingin menculik, sebaliknya kita menukarnya dengan anak yang mati. Anehnya, bagaimana mereka bisa tahu? Bukankah 2 orang saksi telah kita bunuh semua? Setelah pekerjaan mengubur itu selesai, Siang Kuan Leng dan istrinya masuk ke dalam rumah dan keduanya termenung. Mereka membayangkan peristiwa 7 tahun yang lalu. Ketika Emma Kim Lee mulai mengandung, ia dan suaminya mendengar akan adanya suami istri pendekar yang baru tiba di selatan dari pelariannya keluar dari Tibet. Suami istri itu terkenal sebagai pendekar-pendekar budiman dan ketika mereka merantau ke Tibet si istri mengandung. Ada petunjuk kepada para pendeta lama bahwa anak yang dikandungnya oleh istri pendekar itu adalah penitisan, reinkarnasi, dari Dalai Lama dan bahwa anak itu kelak akan menjadi Dalai Lama atau seorang yang suci. Karena itu, suami istri pendekar itu menjadi ketakutan. Berita itu berarti bahwa mereka harus melepaskan anak mereka kalau sudah terlahir, untuk dirawat dalam biara oleh para pendeta lama. Dengan ilmu kepandaian mereka, suami istri itu akhirnya berhasil lolos dari kepungan para pendeta lama dan melarikan diri sampai ke pantai selatan. Akan tetapi berita itu ramai dibicarakan orang dan terdengar pula oleh Lam Hai Siang Mo. Ramai orang membicarakan bahwa anak yang akan terlahir dari istri pendekar itu tentu seorang anak yang disebut Sintong, anak ajaib. Kebetulan sekali, kandungan dalam perut Emma Kim Lee sama tua dengan kandungan istri pendekar itu. Ketika Emma Kim Lee melahirkan, ternyata bayi laki-laki itu memiliki tubuh yang lemah sekali. Suami istri itu berusaha mengobatinya, namun sia-sia bahkan pertumbuhan anak itu setelah 2 bulan tidak berjalan normal dan amat terbelakang. Tentu saja Siang Kuan Leng dan Emma Kim Lee menjadi kecewa bukan main. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau mengalah terhadap nasib dan dengan cara apapun juga mereka ingin mengubah nasib diri mereka. Mereka mendengar bahwa suami istri pendekar itu yang untuk sementara kini mondok dalam sebuah kuil para Nikou, pendeta wanita, yang terpencil di luar kota, juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahirnya hanya selisih 1-2 hari dengan kelahiran anak mereka yang diberi nama Siang Kuan Hai itu. Pada suatu malam, pergilah suami istri ini membawa anak mereka yang baru berusia 2 bulan, memasuki kuil dari kebun belakang. Siang Kuan Leng menyuruh istrinya bersembunyi di balik rumpun bunga dan mendekap mulut anak mereka agar jangan mengeluarkan suara. Sedangkan dia sendiri cepat menyelinap untuk menyelidiki keadaan di dalam kuil itu. Dia merasa terheran-heran melihat betapa kuil itu sunyi senyap dan terdengar suara orang-orang tidur mendengkur di dalam kamar-kamar kuil itu, tanda bahwa para penghuninya sudah tidur lelap. Cepat dia memberi isyarat kepada istrinya dan mereka lalu mengadakan pemeriksaan dan mengintai ke dalam setiap kamar. Akhirnya mereka melihat seorang wanita yang berpakaian seperti pengasuh anak-anak, bersama seorang Nikou, yaitu seorang pendeta wanita yang berkepala gundul, berada di dalam sebuah kamar dan anehnya, mereka pun agaknya tidur nyenyak. Seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 2 bulan juga tertidur di atas pembaringan. Cepat! Bisik Siang Kuan Leng kepada istrinya. Mereka berloncatan tanpa mengeluarkan suara ke dalam kamar itu. Emma Kim Lee lalu menaruh anaknya sendiri di atas pembaringan dan menyambar anak laki-laki yang sedang tidur nyenyak itu, seorang anak laki-laki yang bertubuh montok dan berkulit putih bersih.
Akan tetapi anaknya sendiri menangis dan tanpa banyak cakap lagi Siang Koanleng lalu menggerakkan tangan menampar dan anak itu pun terdiam dan tewas dengan muka yang tak dapat dikenal lagi karena sudah remuk. Sementara itu, Ma Kim Lee juga mempergunakan tangannya yang bergerak menyambitkan jarum-jarum hitam. Jarum-jarum itu berubah menjadi sinar hitam menyambar ke arah leher dua orang wanita itu yang tak sempat berteriak lagi dan langsung saja tewas dengan jarum-jarum itu terbenam dalam-dalam di leher mereka. Setelah itu, suami istri itu berloncatan keluar. Pekerjaan terkutuk itu mereka lakukan dengan tenang-tenang saja. Membunuh anak sendiri dan dua orang wanita tidur itu bagi mereka bukan apa-apa, karena membunuh anak sendiri dan merusak mukanya agar tidak dikenal itu memang sudah termasuk dalam rencana mereka. Setelah menukarkan anak mereka yang lemah dan tidak normal itu dengan putra suami istri pendekar, anak yang dihebohkan sebagai Sintong, anak yang sejak dalam kandungan sudah ditunjuk oleh para pendeta lama di Tibet sebagai calon orang besar, Siang Koanleng dan Ma Kim Lee merasa girang sekali. Akan tetapi mereka pun maklum bahwa orang-orang tidak akan tinggal diam saja, maka mereka pun seperti memperoleh dorongan lebih kuat lagi untuk segera meninggalkan daerah selatan. Memang sejak Ma Kim Lee mengandung, mereka ingin meninggalkan pekerjaan sebagai penjahat demi anak mereka. Kini, mereka setengah terpaksa meninggalkan daerah selatan pada malam hari itu juga dan setelah merantau berbulan-bulan lamanya, menghilangkan jejak mereka agar tidak dapat disusul oleh mereka yang mungkin melakukan pengejaran. Akhirnya mereka tinggal di Nanking sebagai pedagang dan ahli obat. Suami istri mengenangkan semua peristiwa itu dan kini menduga-duga siapakah yang membocorkan rahasia mereka sehingga diketahui oleh suami istri gua iblis itu? Dan mengapa yang mencari mereka? Yang ingin merampas anak itu adalah dua orang dari gua iblis itu? Dan bukan orang tua anak itu? Apakah sepasang pendekar yang menjadi orang tua asli dari anak yang kini bernama Siang Koanhai dan menjadi anak mereka selama 7 tahun? Dan siapa pula yang sebenarnya telah menculik anak mereka? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Berkali-kali Ma Kim Lee bertanya kepada suaminya dan kepada diri sendiri karena ia merasa bingung sekali. Biarpun bukan Siang Koanhai anak yang dikandungnya dan dilahirkannya, akan tetapi karena ia telah memelihara dan mendidik anak itu sejak berusia 2 bulan, ia sudah merasa amat mencinta anak itu dan dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri saja. Kita menghadapi dua hal yang amat gawat, kata suaminya setelah lama berpikir-pikir mencari akal. Pertama, dua orang itu tentu tidak mau melepaskan kita begitu saja. Mereka memberi waktu, dan selama itu tentu mereka akan selalu mengamati gerak-gerik kita sehingga andai kata kita melarikan diri pun mereka akan tahu dan membayangi kita. Ilmu kepandaian mereka amat tinggi dan kita harus mencari daya upaya untuk melawan mereka dan menang. Kedua, kita pun harus cepat-cepat mencari anak kita yang diculik orang. Mencari anak kita dalam keadaan kita selalu dibayangi, sungguh akan tidak leluasa sekali, dan menghadapi mereka secara begitu saja, juga amat berbahaya. Ilmu kita yang paling baru saja tidak mampu merobohkan mereka. Habis, bagaimana? Tanya istrinya yang diam-diam merasa jerih juga walaupun ia tidak menyatakan dengan mulut. Ia pun merasa ketika menyerang wanita yang menjadi lawannya malam itu, ia telah mengeluarkan ilmunya yang terbaru dan mengerahkan tenaga. Akan tetapi lawan itu dengan gerakan bertiarap lalu meloncat bangun, sanggup menahan pukulannya, bahkan membuat ia terdorong ke belakang dan terhuyung hampir roboh. Padahal dahulu, wanita itu yang bernama Tong Chiki berjuluk si Jarum Sakti, pernah dikalahkannya dalam perkelahian sampai beberapa kali. Juga suami wanita itu, yang bernama Kui Siong berjuluk si Tangan Maut, beberapa kali kalah oleh suaminya. Kiranya mereka telah memperoleh kemajuan yang amat hebat selama 10 tahun ini. Kita harus menggunakan akal sehingga untuk sementara kita dapat lolos dari ancaman mereka dan di lain pihak kita pun dapat bebas melakukan pengintaian kepada mereka apakah mereka itu menculik anak kita atau tidak. Bagaimana akalnya? Istrinya bertanya khawatir. Yang terpenting kita harus dapat meloloskan diri dari pengamatan mereka agar kita dapat leluasa bergerak dan dapat berbalik membayangi mereka, dan satu-satunya akal kita adalah begini. Suami itu mendekati istrinya dan berbisik-bisik di dekat telinganya, karena khawatir kalau pihak musuh mengadakan pengintaian dan akan dapat mendengarkan siasatnya. Istrinya mengangguk-angguk setuju.